Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Kasyful Gummah, menyingkap tabir kegalauan, yang mana kita masih membahas bab 4 tentang keutamaan berupaya memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan para hamba Allah. Di hadis yang ke-19, menolong berpotensi memperoleh pahala haji dan umroh. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Anas bin Malik sangat terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai sahabat yang selalu ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemanapun Rasulullah pergi akan selalu ikut. Dan Rasulullah mengajarkan hal-hal yang terkecil kepada Anas bin Malik. Dimulai dari makan harus berdoa terlebih dahulu. Sebelum makan harus berwudu terlebih dahulu. Karena al-wudu qoblal akli yanfil fakri. Rasulullah mengatakan bahwa wudu sebelum makan itu bisa menghilangkan dari kefakiran. Mungkin kita masih diberikan cobaan dan ujian oleh Allah, kefakiran, kekurangan harta. Mungkin salah satunya sebelum makan jarang wudhu dulu ini. Sebelum mencari nafkah nggak pernah wudhu dulu. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Anas bin Malik, kalau sebelum makan wudhu dulu. Kalau makan memakai tangan yang kanan. Ketika makan, maka ambillah yang paling dekat dengan kita. Jangan malah mengambil yang jauh dari tangan kita. Di sini membuktikan bahwa akhlak Rasulullah begitu sangat luar biasa dan betul-betul dicontoh oleh Anas bin Malik dan mempunyai hikmah untuk kita semua untuk mengikutinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadha li akhihil muslim hajatan. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, kana lahu minal ajri kaman hajja awi tamar. Niscaya baginya pahala seperti orang yang berhaji dan umroh. Rawahul Khatib, ya, hadis riwayat Khatib. Wahwa, dan hadis ini diamalkan pada fadhailul a'mal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa menolong mempunyai potensi memperoleh pahala haji dan umroh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, niscaya baginya pahala seperti orang yang berhaji dan umroh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pahala haji dan umroh itu bisa didapatkan oleh kita ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Menolong orang lain. Begitupun kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka balasannya seperti kita berhaji dan umroh. Bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua, muliakanlah mereka. Muliakanlah mereka lebih dari apapun makhluk yang ada di dunia ini. Maka setelah kita memuliakan kedua orang tua kita, kita termasuk hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW
yang betul-betul kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbakti kepada orang tua, sebetulnya kita sedang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menolong orang yang sedang membutuhkan, itu pun berpahala, yaitu seperti orang yang berhaji dan umroh. Begitupun ketika kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib secara berjamaah di masjid, secara kontinu, secara istiqomah. Habul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Kita mengerjakan segala sesuatu ketika istiqomah, walaupun sedikit, itu bernilai di mata Allah. Kita menjaga sholat subuh berjamaah, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib dan isya berjamaah. Itu pahalanya seperti haji dan umroh. Begitupun ketika kita mampu sholat subuh berjamaah, kita berdiam diri di masjid dengan iktikaf, membaca zikir, membaca Al-Quran sampai datang waktunya syuruk, dan kita sholat isyraq 2 rakaat sambil kita menunggu sholat duha, maka setiap orang yang mampu sholat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan zikir, berdiam diri dengan iktikaf di masjid menunggu waktu syuruk, melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat, dan menunggu sholat duha, maka pahala bagi orang tersebut adalah pahala mendapatkan pahala senilai haji dan umroh. Sholat subuhnya karena wajib itu seperti haji. Orang yang bisa melaksanakan sholat subuh malam-malam, waktunya orang tidur, masih dingin, namun orang ini dalam kegelapan mampu sampai ke masjid dan melakukan sholat subuh 2 rakaat, itu pahalanya seperti haji. Dan ketika dia melakukan sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka seperti sunat umroh. Luar biasa, Masya Allah. Dan yang keempat, ada juga pahala yang sama mendapatkan nilai haji dan umroh adalah mereka yang memberikan kajian keilmuan, memberikan ilmu fikih, tata cara bagaimana beribadah kepada Allah, memberikan pengetahuan tentang ilmu tauhid, bagaimana mengetahui keesaan Allah, ataupun dia memberikan kajian tentang ilmu tasawuf supaya dia memperbaiki akhlaknya, hatinya dan ruhnya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang yang taklimnya, orang yang mendengarkan ilmunya, sebagai mustami, orang yang senang mendengarkan ilmu, baginya adalah pahala haji dan umroh. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa dari Allah bagi orang-orang yang mau menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Bagi orang-orang yang bisa meluangkan waktunya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh sesama orang yang muslim. Begitupun ketika kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita mampu melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu secara berjamaah di masjid. Begitupun ketika kita mampu sholat subuh berjamaah, berdiam diri di masjid dengan iktikaf sampai menunggu waktu isyraq, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Dan kita mampu memberikan kajian keilmuan supaya memberikan penerangan kepada orang lain. Ataupun sebaliknya, kita menjadi orang yang senang mendengarkan ilmu-ilmu di majlis-majlis taklim, di majlis-majlis dzikir, maka kita akan mempunyai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai seperti pahala haji dan umroh. Haji dan umroh, apalagi di zaman sekarang,
sangat mahal harganya. Dan belum tentu orang yang berhaji dan berumroh itu mabrur. Hanya bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi pahala ini. Walaupun kita belum ditakdirkan oleh Allah bisa haji dan umroh langsung, paling tidak kita mempunyai pahala yang senilai dengan haji dan umroh. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita selalu menolong orang yang sedang membutuhkan, apalagi sesama muslim. Dan kita juga jangan lupa untuk memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Dan kita pun harus bisa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah secara kontinu, secara istiqomah. Begitupun kita melakukan sholat subuh, dilanjutkan dengan iktikaf dan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Dan yang terakhir adalah selalu semangat mendengarkan kajian keilmuan dan selalu semangat berdakwah. Walaupun hanya dengan 1 ayat, 1 keterangan yang bisa membuat orang bertambah keilmuannya, bertambah soleh, dan mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan itu akan menjadikan pahala dari Allah min ajri, seperti orang-orang yang berhaji, kaman haja awik tamar, orang-orang yang haji dan umroh. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.